Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sungguh bersyukur kita boleh kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam masa Prapaskah ini. Mari sebelumnya kita bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh kembali mendengarkan suara Tuhan lewat perenungan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang boleh menjamah setiap hati kami. Untuk kami boleh sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah siapa yang terbesar yang diambil dari Lukas 22 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Saudara, kalau kita lihat konteks ini, maka kita akan menemukan bahwa pertengkaran mengenai siapa yang terbesar di antara para murid itu bukan hanya terjadi pada saat perjamuan malam terakhir, tetapi sudah terjadi sejak dari awal perjalanan mereka menuju Yerusalem. Saudara, hal ini dapat kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-48. Bandingkan dengan Markus 9 ayat 33 sampai 37. Serta kalau kita lihat di dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45, di situ kita akan menemukan bagaimana Yakobus dan Yohanes meminta untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus yang kemudian ditanggapi dengan kemarahan oleh 10 murid lainnya juga yang menginginkan posisi terhormat itu. Saudara, jadi sekalipun Tuhan Yesus sudah menjelaskan tentang kepemimpinan yang Tuhan kehendaki, ternyata para murid masih gagal memahaminya. Sehingga sebelum kematiannya, Tuhan Yesus merasa perlu untuk mengingatkan mereka kembali tentang kepemimpinan apa yang harus mereka miliki. Karena itu di ayat 25 hingga ayatnya yang ke-26, Tuhan Yesus memberikan perbandingan yang sangat kontras antara pemimpin dunia dengan pemimpin yang Tuhan kehendaki. Saudara, pemimpin dunia itu digambarkan sebagai raja-raja bangsa-bangsa yang memerintah rakyatnya dan pelindung-pelindung yang menjalankan kuasa atas rakyatnya. Secara khusus pada saat itu yang memerintah adalah penguasa kerajaan Romawi. Yang jelas kalau kita membaca di dalam Markus 10 ayat 42, mereka adalah pemerintahan tangan besi. Saudara, bukan itu yang Tuhan kehendaki, tetapi kepemimpinan yang Tuhan kehendaki adalah seperti yang dituliskan di ayat 26. Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Saudara, yang paling muda seringkali di dalam masyarakat itu tidak dianggap. Sehingga di dalam konteks kepemimpinan ini yang Tuhan maksudkan adalah pemimpin yang tidak berambisi untuk dihormati atau sekedar mencari reputasi demi kepentingan diri. Ataupun sebagai pemimpin yang menuntut untuk dilayani sebagaimana pemimpin dunia ini. Sebaliknya, pemimpin yang Tuhan kehendaki adalah pemimpin yang sungguh rela melayani dengan sikap kerendahan hati dan ketulusan hati yang mau melayani tanpa pamrih. Saudara, dalam hal ini Tuhan Yesus tidak hanya sekedar berbicara, tetapi ia sungguh-sungguh memberikan teladan bagi murid-muridnya. Saudara, dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Hal ini dapat dibuktikan lewat pengorbanan diri Tuhan Yesus yang menggantikan manusia berdosa menerima hukuman kekal daripada Allah. Dia naik ke atas kayu salib untuk menebus kita semua. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, melainkan ia memikirkan bagaimana caranya agar manusia berdosa itu dapat selamat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seharusnya kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki hati yang demikian. Seharusnya seorang yang sudah pernah merasakan kasih Kristus di dalam hidupnya, hidupnya bukan lagi tentang dirinya, melainkan Kristus yang menjadi fokus yang utama di dalam hidupnya.
Tuhan Yesus rindu bahwa setiap kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi belajar untuk memikirkan orang lain dengan cara menganggap orang lain jauh lebih utama daripada diri kita sendiri, yaitu menempatkan diri kita sebagai pelayan dan bukan sebaliknya. Menganggap diri yang paling utama sehingga orang lain harus tunduk untuk melayani kita. Saudara, ini adalah panggilan setiap kita untuk kita boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang rendah hati, mau melayani orang-orang yang Tuhan percayakan buat kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari saat ini kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur atas anugerah-Mu. Kami kembali diingatkan, dikoreksi oleh Tuhan. Jikalau Engkau mendapati hati kami yang selama ini mungkin kami tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Kami tidak melayani dengan tulus hati. Sebaliknya kami selalu ingin untuk dilayani. Karena itu hari ini kami kembali lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan. Tuhan ubahkan setiap hati kami. Untuk kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang rindu melayani tanpa pamrih. Yang rindu berkorban bagi orang-orang yang dilayani. Kami sungguh Tuhan memohon dengan anugerah-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang menopang setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.